Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan yang terhormat Ibu Kepala Sekolah PKIP Nurul Islam Ibu Winasih SSI MPJ, yang kami hormati pula serta yang saya banggakan guru PKIP Nurul Islam. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita sehingga pada siang hari ini kita semua bisa berkumpul, bisa duduk bersama di sini. Insya Allah dalam acara diseminasi penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif, yang mana itu adalah tugas saya begitu guys, sebagai calon guru penggerak. Bila salawat dan salam marilah selalu kita hadirkan untuk sahabat kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita berdoa syafaat yang kelak yang terakhir, dan mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang kelak akan mendapatkan syafaatnya. Baik, karena waktu sudah siang, langsung saja saya mulai begitu nggih. Jadi di sini saya sudah mengikuti beberapa bulan pendidikan guru penggerak. Saya sudah menyelesaikan satu modul, yang mana satu modul itu terdiri dari sub modul begitu nggih. Modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Sedangkan ini adalah bagian dari modul 1.4, yaitu tentang budaya positif begitu. Yang mana tentang budaya positif ini harus saya tularkan, harus saya sampaikan kepada panjenengan semua. Harapannya nanti kita bisa menerapkan budaya positif, kita bisa melaksanakan, bisa menerapkan budaya positif itu di lembaga kita gitu. Selamat datang, selamat bergabung para ibu guru hebat. Mari bersama kita belajar, berkolaborasi, saling mendukung, mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Dalam diseminasi ini ada yang pertama, konsep utama budaya, modul budaya positif. Jadi nanti ada beberapa bagian yang harus saya sampaikan. Ini ada 7. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kita kupas. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini dilaksanakan berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kita tahu ya bahwa berdiferensiasi ini adalah mengakomodir kebutuhan anak. Jadi kalau yang telah lalu begitu kita melaksanakan pembelajaran klasikal, kan kita tidak tahu perbedaan dari masing-masing anak. Kita anggap semua anak itu sama, kita anggap semua anak itu rata kemampuannya. Nah ternyata di sini jadi kita menggunakan prinsip pembelajaran berdiferensiasi ini adalah kita mengakomodir kebutuhan anak, minat belajar anak. Jadi kita nanti akan mengetahui kelebihan, kekurangan, kemudian minat belajar dari masing-masing anak gitu. Apalagi sekarang ya, berdasarkan kurikulum Merdeka itu pembelajaran yang sudah kita laksanakan itu harapannya adalah bisa memunculkan gitu ya karakter-karakter dari profil pelajar Pancasila, yang mana sudah kita tahu ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Apa saja ibu-ibu? Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah
berkebinekaan global. Yang ketiga adalah mandiri, kreatif. Kemudian lupa ya. Nanti kita buka lagi begitu. Iya, berpikir kritis dan kreatif. Selanjutnya, nah ini ya, yang kedua adalah disiplin positif. Kalau kita mendengar kata disiplin, itu kan yang ada dalam pikiran kita apa? Ya, tertib. Terus disiplin itu berhubungan dengan waktu. Kemudian ada sebuah peraturan, gitu nggih. Nah, ini dalam budaya kita. Disiplin yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi ketika kita sudah seolah-olah kita akan bersikap disiplin itu, rasanya dalam diri kita itu timbul rasa tidak nyaman. Tidak nyaman nanti ketika kita telat. Demikian juga dengan anak-anak begitu ya. Nanti anak-anak kalau anak-anak yang biasa tidak telat kemudian telat itu kan pasti kelihatan banget rasa tidak nyamannya. Dia malu, dia nangis, kemudian mungkin belajarnya juga tidak konsentrasi. Itu kita sudah pernah mengalami kejadian, misalkan anak telat jadi malu atau mungkin nangis dan lain sebagainya gitu. Kemudian ini, kita sebagai guru, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi ini mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai positif yang ada dalam diri anak. Nilai positif yang ada dalam diri kita, begitu ya. Nah, dan ini memiliki motivasi intrinsik. Tujuan kita adalah agar anak itu disiplin dengan adanya motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu timbul dalam diri anak, bukan dari luar, tapi dalam diri itu disiplinnya akan lebih sukses begitu. Kemudian dalam artian disiplin positif itu adalah disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, tanpa ancaman dan hukuman, gitu ya. Jadi dengan adanya motivasi intrinsik tadi, anak melakukan kesadaran disiplin tanpa adanya paksaan, tanpa adanya ancaman, tidak ada rasa takut. Motivasinya itu, dorongannya itu timbul dari dalam diri anak. Ini. Jadi seseorang melakukan sesuatu atau kita melakukan sesuatu bentuk disiplin itu pasti ada tujuannya itu ya ini kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kalau kita sebagai manusia, tujuan utama yang ada di sini adalah bertahan hidup, itu berhubungan dengan fisiologis kita, biologis kita, yaitu berhubungan dengan makanan, minuman, pakaian, kenyamanan hidup begitu ya. Kalau dalam istilah Jawanya itu papan, pangan, sandang. Sandang, ya begitu ya. Sandang, papan, pangan. Nah, itu memang sudah menjadi kebutuhan pokok manusia untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kadang anak-anak kita, anak-anak didik kita itu datang ke sekolahan, ada yang sering meluk bu gurunya, ada yang depel-depel bu gurunya, begitu ya. Nah, itu ternyata dia punya kebutuhan dasarnya yaitu ingin mendapatkan kasih sayang dan rasa ingin diterima. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Pasti panjenengan semua sering mendapatkan seorang anak yang pinginnya mimpin teman-temannya. Nah, itu penguasaan ya. Contoh kecil, kalau di TK biasanya ada satu anak yang ngatur anak teman-teman lainnya untuk manut sama dia.
kamu nanti ini, seperti itu ya. Itu sering banget kita jumpai penguasaan. Kalau di tingkat TK ya, yaitu anak-anak sering mimpin, sering seolah-olah menjadi penguasa kelas begitu, kabeh kon manut. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Jadi anak-anak itu tidak ingin dikekang, anak-anak itu inginnya bebas. Seperti halnya ketika anak-anak kita diajak main keluar sekolah begitu ya, dia merasa bebas, lari ke sana, lari kemari, ke sana kemari begitu ya, dia merasa bebas. Dan ketika di kelas pun kita juga harus memberi kebebasan. Kebebasannya adalah insya Allah sudah kita terapkan ya. Anak-anak mau bermain apa hari ini sudah kita suruh untuk memilih, jadi kebebasan. Kita tidak mengekang, tidak memberi kebatasan untuk anak-anak. Selanjutnya adalah kesenangan. Kesenangan ini kalau di taman kanak-kanak kan memang prinsip belajarnya adalah bermain sambil belajar. Jadi bermain ini menghadirkan kesenangan untuk anak-anak. Di kebutuhan dasar manusia, ternyata anak-anak TK itu juga kebutuhan dasarnya semua ada begitu ya. Bertahan hidup, mereka butuh ini, butuh makan, butuh perawatan. Di sekolahan pun juga kita selalu siap untuk merawat. Contohnya ketika ada anak-anak yang BAB begitu, mau tidak mau ya kita harus merawatnya, karena memang kebutuhan mereka masih kecil juga, belum bisa untuk bersikap mandiri secara 100% begitu nih. Kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ini ya, motivasi hidup manusia. Jadi seseorang itu melakukan segala sesuatu ada tujuannya ya. Jadi motivasi itu ada dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, ini tadi kan temanya tentang disiplin ya. Jadi seseorang mungkin melakukan disiplin dengan motivasi. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Takut nanti aku telat dihukum guru gitu misalkan gitu. Takut ketika nanti tidak cuci tangan, tidak dapat snack. Nah, itu ya. Jadi yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, ini adalah merupakan tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi menghindari kenyamanan dan hukuman ini tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Kemudian tingkatan berikutnya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini sedikit lebih baik dari tingkatan yang pertama tadi ya. Murid melakukan disiplin diri karena ia menginginkan imbalan. Motivasi ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama, lebih. Disiplin dengan identitas sukses. Ini identitas sukses ya, kalau tadi gagal sekarang sukses, yaitu dengan model konsekuensi dan restitusi. Restitusi itu bagi saya istilah yang baru karena memang saya mendengar ini ketika mengikuti pendidikan guru penggerak. Memang ada banyak hal baru yang saya dapatkan termasuk restitusi ini. Ini ya, konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama adalah konsekuensi. Jadi dengan konsekuensi ini penguatan jangka pendek, karena ketika seorang anak melakukan pelanggaran kemudian dia mendapatkan konsekuensi, jadi konsekuensi ini selesai dalam waktu itu begitu. Jadi penguatan dalam jangka pendek. Yang kedua adalah perlu monitoring berkelanjutan. Jadi ketika kita sedang memberikan konsekuensi kepada anak yang melanggar atau melakukan kesalahan, itu harus kita dalam pengawasan kita. Misalkan ada anak yang menumpahkan minum temennya, konsekuensinya adalah mengambil lap kemudian mengelap sampai kering. Nah, itu jangan sampai kita hanya memberikan konsekuensi tanpa adanya pengawasan.
entah itu sudah dikerjakan atau belum kita tidak tahu. Jadi harus kita monitoring, sudah dikerjakan, kemudian kita tungguin sampai dia selesai menyelesaikan konsekuensinya tersebut. Kemudian stimulus atau respon. Jadi dengan seorang anak yang melakukan kesalahan, kemudian kita stimulus, kita tanya, kalau seperti ini kira-kira apa yang harus kita lakukan. Misalkan tadi ya, menyumbahkan minum, saya harus ngelak Bu Guru. Baik, silahkan. Jadi respon anak yang melakukan kesalahan gitu nih. Jadi ada stimulus, ada respon. Kemudian murid menghormati peraturan. Oke, kita sudah ada kita sampaikan konsekuensi itu, murid berusaha untuk menghormati peraturan. Kehilangan waktu untuk mengurangi kesalahan. Kehilangan waktu untuk mengurangi kesalahan. Nah ini gitu. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, kemudian dia sudah melakukan konsekuensinya, sudah selesai masalahnya. Nah, kemudian di lain kesempatan dia akan selalu mengingat bahwa dia tidak akan mengulangi kesalahan lagi. Kemudian yang selanjutnya adalah restitusi ini ya. Kalau dari restitusi ini, identitas disiplin yang sukses itu adalah murid bertanggung jawab atas perilakunya. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, dari dia harus mempertanggungjawabkan kesalahannya tersebut. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Nah ini pembentukan karakter. Jadi di sini adalah pembentukan karakter agar disiplin yang sudah dia laksanakan itu tidak hanya berhenti di sini, tetapi dia itu akan menjadi karakter, dan dimanapun dia berada dia akan selalu disiplin dengan dirinya sendiri karena dia berhasil menghargai dirinya sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah murid menghormati dirinya dan orang lain. Ini ya, menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian dalam restitusi ini ada teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Jadi bukan orang lain yang mengatur ketika dia salah. Dia sudah tahu, dia bisa mengontrol dirinya sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Karena dia sadar, oh ternyata saya salah, dan motivasi untuk memperbaiki dirinya sudah ada. Konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara yang menanamkan disiplin positif pada anak. Ya. Konsep pendekatan disiplin dengan restitusi ini adalah cara menanamkan disiplin positif, disiplin dalam identitas yang sukses tadi ya. Ini pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi ini anak-anak sudah ada dorongan atau motivasi intrinsik dari dirinya. Dengan mereka melakukan kesalahan, mereka sadar kemudian memperbaiki. Nah ini akan terbangun karakter yang lebih kuat untuk mereka. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi dari kesalahan yang anak-anak lakukan itu mereka bisa mengambil pelajaran. Kemudian memperbaiki hubungan. Memperbaiki hubungan di sini adalah hubungan dengan gurunya, hubungan dengan teman-temannya. Ketika dia sudah sadar untuk memperbaiki diri, ini secara otomatis hubungan dengan gurunya baik, hubungan dengan temannya juga baik. Nah ini adalah merupakan tawaran bukan paksaan. Jadi di restitusi ini, setelah anak melakukan kesalahan, menawarkan. Nah, setelah tahu kamu melakukan kesalahan, kira-kira apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaikinya? Jadi ditawarkan. Ibu-ibu semuanya, ini ada contoh kegiatan pembuatan keyakinan kelas di kelas saya ya, kelas D4. Yang pertama, berdiskusi tentang peraturan. Jadi nanti kita awali dengan diskusi dengan anak-anak. Diskusi
diskusi tentang peraturan, nanti peraturan tentang misalkan kedatangan, kemudian ketika anak-anak bermain di kegiatan, kemudian ketika makan begitu, kemudian ketika ngaji, baris dan lain sebagainya ya. Kemudian setelah diskusi merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Jadi ini ya ditawarkan kepada anak-anak. Jadi ini keyakinan kelas itu seperti peraturan tetapi berdasarkan kesepakatan bersama, bukan kita yang menentukan, bukan salah satu, tetapi bersama-sama membuat peraturan yang disepakati, ya. Peraturan menjadi keyakinan kelas. Dan nanti setelah anak-anak ada yang usul, ada yang ini kita tawarkan, oh setuju kita tulis. Begitu. Selanjutnya menempelkan keyakinan kelas di dinding ini ya. Nanti setelah ditempelkan bisa ditandatangani. Kalau mungkin di sekolah di atas jenjang TK itu bisa ditulis secara resmi, kemudian ditandatangani kepala sekolah dan wali kelas. Kalau di TK kan sebagai ini ya, menarik biar anak-anak tertarik dan di kelas kita itu juga membuat suatu keindahan, bisa menggunakan tas lipat atau mungkin dengan bahan-bahan yang lainnya gitu ya. Nah, ini bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Ini ya, lebih abstrak dari peraturan karena anak-anak mengetahui langsung apa yang harus dia taati, karena yang membuat kan anak-anak bersama guru dan sudah disepakati, jadi anak-anak lebih paham ya. Kemudian berupa pernyataan universal itu ya, pernyataan yang sudah ditulis tadi ya. Jadi keyakinan kelas, kesepakatan, setelah kita buat, kita tulis. Kemudian dibuat dalam bentuk positif, tentunya hal-hal yang baik yang kita tulis di sana ya, yang kita buat kesepakatan. Sedikit saja akan mudah diingat. Nah, contohnya ini ya, saya kan sudah membuat keyakinan kelas tentang ngaji begitu, karena memang anak-anak itu kalau ngaji sedang menunggu giliran ngaji itu kan kadang ada yang mungkin ya bosen juga, ada yang kesana kemari, ada yang mainan, ada yang gangguin temannya. Ketika anak-anak sudah mulai bosen itu memang kondisi kelas agak kacau dikit lah gitu. Kemudian saya, ayo keyakinan kelas yang kita sepakati apa gitu, terus mereka langsung sadar, kemudian duduk begitu ya. Itu hanya contoh kecil saja. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Tentunya yang kita bikin kesepakatan tadi ya, itu sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, agar anak mudah mengingat, mudah paham dan mudah diterapkan. Dan semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat ini, mungkin dalam skala besar ya. Nah, misalkan kalau di SC itu kan kadang melibatkan wali murid juga, kemudian semua ini guru wali kelasnya ya, wali kelasnya, kemudian harus diketahui kepala sekolah. Ini ya, dari tadi restitusi tadi ya, berbentuk segitiga ya. Jadi ada yang pertama itu menstabilkan identitas, tidak langsung menyalahkan siswa. Jadi misalkan ada anak yang terlambat begitu ya, ini bukan kamu saja kok yang pernah mengalami seperti ini, guru pun atau siapapun bisa juga mengalami seperti ini begitu. Jadi menstabilkan identitas ketika anak-anak mungkin takut terlambat nanti dimarahi bu guru, itu sebagai guru tadi yang menerapkan restitusi tadi ya, ini yang pertama menstabilkan identitas. Kamu tidak satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan ini kok gitu. Bahasa resminya ya, kalau sama anak-anak tentunya kita akan menggunakan bahasa keibuan kita. Dan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi semua perilaku memiliki alasan. Jadi ketika anak-anak kita melakukan kesalahan itu pasti ada alasannya. Misalkan dia
merebut mainan temennya. Pasti juga ada alasannya. Mungkin alasannya ya saya pengen mainan juga kok Bu Guru, saya pengen apa begitu ya. Pasti semua tindakan itu punya alasan kenapa dia melakukan alasannya seperti itu gitu. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Nah, kalau kita sudah menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Kamu masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita buat? Seperti itu ya. Dan dari kesalahan siswa akan memperbaiki kesalahan. Setelah dia paham, dia tahu, kemudian terus kira-kira apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki diri, begitu ya. Ini contoh penerapan segitiga restitusi. Ini ya. Ini kan beberapa waktu yang lalu itu ya, ada murid saya yang memang 2 hari itu tidak mau baris. Dia berada di paling belakang di antara teman-temannya. Dia tidak mau baris meskipun sudah disuruh baris sama guru, sama saya itu dia tetap tidak mau begitu ya. Ternyata dia melakukan seperti itu juga ada alasannya. Ternyata dia datang pagi, sebenarnya dia tidak terlambat, tetapi gasiknya itu malah digunakan untuk lari-lari sehingga dia capek. Nah, saatnya dia baris, dia tidak ikut baris karena alasannya capek begitu ya. Ya, itu ada anak yang paling belakang itu memang beberapa hari tidak ikut baris untuk video lari-lari. Kemudian saya menerapkan segitiga restitusinya, yaitu dengan menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Kalau yang berhubungan dengan ini, keyakinan kelasnya adalah ikut baris di pagi hari dengan tertib gitu ya. Begitu ibu-ibu yang bisa saya sampaikan tentang budaya positif, tentang disiplin positif. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga kita semua termasuk guru yang bisa tadi ya memunculkan posisi kontrol sebagai manajer tadi ya, sebagai manajer, bukan sebagai orang yang membuat rasa bersalah atau penghukum atau teman, tetapi kita bisa memposisikan kita sebagai manajer. Kurang lebihnya mohon maaf, apabila ada kekurangannya mohon diikhlaskan, mohon dimaafkan atas segala kesalahan saya. Nanti kalau ada sesi tanya jawab kita laksanakan di belakang setelah saya menutup acara ini. Demikian tadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buya, teman dari Fatima SPDI. Menurut saya paparan yang diberikan oleh Fatima SPDI dalam diseminasi budaya positif memberikan dampak yang baik untuk murid-murid yang ada di TKIT Nurul Islam. Seperti yang sudah kita Fatima kemarin, apa yang disampaikan sudah saya terapkan di kelas saya, dan ternyata diseminasi budaya positif itu sangat baik untuk karakteristik anak didik yang ada di TKIT. Demikian ulasan dari saya, penerapan dari saya. Semoga diseminasi budaya positif ini bisa terlaksana di banyak sekolah yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.